terong goreng tepung dimasak dengan bumbu yang gurih, manis, pedas. Ini luarnya dia garing, renyah ya, dan dalamnya tuh lembut. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin terong raos ya. Jadi ini tuh terong goreng tepung ya, yang pastinya luarnya renyah, terus dimasaknya tuh pakai saus yang manis, gurih ya, ngigit pokoknya. Ini tuh khas dari restoran Pandan Wangi. Nah, cuman belakangan memang cukup populer, bahkan yang nggak nyobain ke restorannya pun masak di rumah. Nah, hari ini aku akan share tips pastinya supaya si terongnya itu dia crunchy-nya tahan lama, serta rasanya juga yang pas ya, karena kalau misal kita kasih kecap kebanyakan dan lain-lain itu biasanya rasanya jadi kurang seimbang. Oke, yang pertama ini terongnya aku pakai satu karena besar ya, 250 gram. Kalau kalian yang kecil mungkin bisa pakai dua, atau mau lebih akurat resepnya bisa ditimbang. Nah, untuk adonan goreng tepungnya ini ada tepung terigu, aku campur pakai tepung beras. Kalau kalian lagi nggak ada tepung beras, bisa diganti tepung tapioka juga, itu ngebantu renyahnya ya. Baking powder, kalau kalian nggak ada baking powder bisa pakai baking soda tapi takarannya dikurangi. Cuka ya, selain cuka bisa pakai jeruk nipis peres. Pokoknya kita perlu yang acid supaya nanti teksturnya tuh dia lebih ngembang, lebih renyah ya. Untuk bumbunya ini aku pakai kaldu ayam, kalau kalian cuma pakai garam, penyedap juga nggak masalah. Untuk bahan tumisannya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit. Bisa pakai salah satu aja, atau kalau kalian suka lebih pedas pastinya cabainya bisa ditambahin ya. Untuk cumi asin sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa, tapi akan lebih wangi ya, bisa juga diganti dengan ikan teri. Lalu aku juga akan tambahin daun bawang serta jeruk limau opsional. Untuk masaknya ini aku pakai kecap manis dan juga saus tiram. Oke, yang pertama ini kita akan bikin si terong yang digoreng tepung dulu ya. Jadi ada dua proses yang penting banget menurutku. Yang pertama ini komposisi adonan ya, supaya si terong goreng tepungnya itu dia renyah ya, dan nggak krauk-krauk gitu, nggak keras ya. Dan yang kedua, proses penggorengannya juga itu sangat-sangat penting juga ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama ini adonannya dulu ya, aku pakai tepung terigu, tepung beras. Kalau nggak ada tepung beras bisa diganti tepung tapioka ataupun tepung maizena, nggak masalah. Baking powder atau bisa juga diganti dengan baking soda, cuman takarannya dikurangin. Bumbu-bumbunya aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, dan juga merica. Nah, untuk ngaduk adonan basah ya, kita bisa masukin airnya tuh sebagian-sebagian dulu, karena lebih mudah untuk ngaduk si tepungnya itu supaya nggak menggumpal. Nah, kelihatan ya kalau tepungnya udah nggak ada gumpalan, baru kita masukkan sisa airnya. Serta ini aku tambahin juga cuka ya, kalian bisa ganti dengan jeruk nipis dan lain-lain. Tuh, perhatikan konsistensinya, ini dia cukup kental seperti ini ya, supaya bisa nge-coating si terongnya itu dengan baik ya. Kalau lebih cair lagi biasanya jadi jatuhnya tuh kayak tempura, dan kalian perlu lapisin dulu si terongnya tuh ke tepung kering baru tepung basah. Nah, kalau tepung yang kental kayak gini kita bisa langsung aja masukin terongnya. Nah, untuk terongnya ini kita potong sekitar 3 mm, karena kalau semakin tebal kandungan airnya tuh semakin banyak ya, jadi agak susah untuk bikin terong goreng tepungnya itu crunchy tahan lama. Nah, ini dipotongnya bebas ya, mau bulat-bulat mau diiris miring kayak gini, ini nggak masalah. Panaskan minyak dan terongnya ini langsung aja kita masukin ke adonan basahnya. Nah, yang pertama untuk minyaknya, pastikan minyaknya ini cukup banyak kalau kita mau goreng terongnya tuh sekaligus. Pakai api sedang aja cukup ya, yang penting ini minyaknya udah panas, dan langsung aja terongnya tuh kita goreng ya, dengan dicelup ke adonan basahnya dulu. Kalau kalian pakai minyaknya tuh lebih sedikit dari ini, berarti goreng terongnya tuh jangan sekali jadi ya, nanti gagal dan nggak bisa mengembang. Nah, kalau wajannya udah penuh, ini kita goreng sesaat, dan begitu kalian bisa lihat ya, ini si struktur luarnya tuh udah agak crunchy. Ini kita bisa kecilin apinya ke sedang kecil ya, bukan yang paling kecil banget tapi sedang kecil. Dan ini perlu digoreng sampai dia kering dan kadar air di terongnya itu dia berkurang. Ini salah satu tips juga supaya si terongnya tuh awet tahan lama. Nah, kalau kalian mau masaknya tuh untuk catering atau misalnya untuk nasi box dan lain-lain yang nggak disajikan langsung, bisa juga menggunakan teknik double fry, itu lebih disarankan. Jadi goreng terongnya sampai dia udah mengembang dan juga strukturnya itu mulai terbentuk, cuman warnanya itu belum golden brown ya. Itu bisa diangkat, dibiarin sampai melempem. Jadi sengaja dibiarin sampai melempem, sampai dingin. Nanti kurang lebih sekitar 15 menit kemudian baru
goreng kembali itu biasa si crunchy-nya tahan lama. Tapi karena kali ini aku buat langsung makan ya, jadi kita cukup digoreng aja sampai benar-benar garing menggunakan api sedang kecil kayak gini. Nah ini aku goreng juga cukup lama ya, sekitar 6-7 menit. Walaupun sebenarnya si terongnya tuh matangnya cepet banget, cuman kita perlu waktu untuk bikin si struktur dari goreng tepungnya si terong tuh dia garing ya, jadi nggak gampang melempem lagi. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita tiriskan, tuh warnanya juga jangan lupa sampai golden brown kayak gini ya. Dan selanjutnya kita siapkan untuk bahan tumisannya, ini mulai dari bawang putihnya kita akan cincang, bawang merahnya diiris-iris, cabai merah keriting juga sama, aku mau iris-iris miring kayak gini, berikut cabai rawitnya. Untuk daun bawang juga sama ya, ini aku mau iris-iris. Dan untuk cumi asinnya, ini aku udah rendam dulu di air panas ya. Kalau cumi asinnya yang aromanya terlalu menusuk, kalian mau rebus dulu di air panas sekitar 5 menit juga itu bisa. Panaskan minyak, yang pertama ini kita akan tumis bawang merahnya dulu sampai dia setengah kering. Supaya pastinya aroma dari bawang merahnya juga wangi ya, terinfuse ke si minyak tumisannya ini. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, baru kita masukkan bahan lainnya, mulai dari bawang putih, daun bawang masuk, cabai merah, cabai rawit, dan pastinya si cumi asinnya juga ini kita akan tumis bareng sampai wangi dan juga kering. Nah, untuk penggunaan api ini pakai api sedang aja ya, tumis sampai wangi ya. Terus kalau misalnya kalian mau bikin yang untuk catering, nasi box, numis cabai dan lain-lainnya juga ini kalau bisa dia sampai agak kering supaya nanti nggak basah ke terongnya. Nah, kalau udah kayak gini, sausnya ini kita masukin ya, kecap manis dan juga saus tiram. Kecap manis jangan kebanyakan ya, aku udah tulis si resep lengkapnya tuh di description box. Dan gak ketinggalan gula pasir, kaldu bubuk, langsung kita masukin terongnya, ini diaduk aja sampai merata. Nah pada saat kecap manis sudah masuk harus diaduk terus ya, karena pastinya gampang gosong. Lalu gula pasir yang tadi kita tambahin juga ini ngebantu si terong raosnya ini tuh dia sedikit terkaramelize ya, jadinya mengkilap. Nah kalau ini kalian bisa peresin sekarang atau bisa juga jadi garnish. Aku suka tambahin sedikit jeruk limau, itu dia bakal kasih aroma lebih wangi lagi. Ini luarnya dia garing, renyah ya, dan dalamnya tuh lembut ya, ciri khas tekstur dari terong yang udah mateng gitu. Terus juga dimasak dengan bumbu yang gurih, manis, pedas, wangi juga pas. By the way ini manisnya juga nggak yang sampai hitam banget, jadi menurutku tuh pas ya, makan banyak juga masih bisa. Nggak heran ya hidangan ini tuh jadi favorit orang-orang kalau lagi ke Bandung. Dan untuk bikin si tekstur terongnya itu dia bener-bener garing. Tadi ya proses penggorengannya tuh nggak bisa asal goreng sebentar, karena terong itu kan sayuran ya, pada saat dimasak itu tuh dia pasti rilis atau keluarin si air. Jadi kalau misalnya kita goreng kurang lama dan lain-lain, pastinya cepat melempem banget. Ini walaupun udah dimasak, dibiarin tetap kita dapet si tekstur renyahnya. Ini cocok untuk masak di rumah, untuk catering, dan lain-lain. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.